Salam. Selamat malam, Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di pertemuan malam ini. Malam ini Sultra Cerdas menyuguhkan satu materi, di mana materi sudah ada tampil di layar di hadapan Bapak Ibu. Inovasi guru pembelajar menyambut masyarakat 5.0 menghadapi PPM di new normal. Di mana materi ini akan dipaparkan oleh narasumber kita, Pak Dr. Jaja Ahmad Sarjana STMM. Beliau adalah pengurus Ikatan Sarjana Manajemen dan Administrasi Pendidikan ISMAPI Jabar, Forum Dosen Indonesia FDI Pojok Pendidikan. Mungkin seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa langkah pertama adalah pemaparan materi yang dibawakan oleh narasumber kita. Untuk memanfaatkan waktu pada malam hari ini, langsung saja kami serahkan kepada Bapak Jaja. Kepada Bapak, disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian diundang kembali di Sultra Cerdas. Terima kasih juga ke jajaran pengurus Sultra Cerdas, terutama Pak Baharudin, Pak Muhammad Sahrani, kemudian Bu Indah, dan juga Ibu Wasri ya. Karena waktu saya memang kadang-kadang saya bergerak tidak hanya di guru ya, di pendidikan dasar menengah, tapi juga pendidikan tinggi, dan juga di korporasi. Jadi kami sedang membuat aplikasi untuk sebuah perusahaan, ya bahkan 2 perusahaan. Ya bukan sok sibuk, tapi intinya kita menikmati hidup. Ya Ibu Bapak, kreativitas, kemudian inovasi, terus belajar adalah jiwa dari kita sebagai pendidik ya. Nah, saya tidak akan selalu meninikan presentasi, saya akan perlihatkan beberapa apa yang sudah dikerjakan oleh saya berhubungan dengan saya belajar. Saya juga bagaimana menghadapi new normal ini. Sedikit perkenalan. Jadi nama saya sesuai dengan apa yang sudah disampaikan. Saya tidak bosan-bosan. Jadi saya sarjana sejak lahir, dan beruntung sudah mencapai level tertinggi untuk pendidikan. Jadi ini sebuah hutang. Jadi ini kepada Bapak Ibu pendidik yang masih jomblo, belum menikah atau mau punya anak lagi, jadi nama itu adalah sebuah doa. Jadi ini adalah pada saat saya 9 bulan dikandung, ibu saya ujian sarjana dan profesornya mengatakan yang ujian 2 orang. Akhirnya namanya harus ada sarjananya. Alhamdulillah hutangnya terbayar. Ya. Jadi saya lulusan S3 UPI, bidang administrasi pendidikan. Jadi saya pengurus dari Ikatan Sarjana Manajemen dan Administrasi Pendidikan ISMAPI Jabar. Saya juga pengurus Forum Dosen Indonesia, dan saya juga salah satu pengurus Pojok Pendidikan. Ya Bapak Ibu, sambil saya juga akan sedikit ya update status saya sebagai bagian dari bagaimana inovasi guru pembelajar. Saya informasikan juga bahwa ini sudah bisa di stream di YouTube ya, di YouTube-nya Ingenio Belajar Online. Jadi Ibu Bapak bisa ikuti juga di sana ya. Saya juga akan coba sekarang update, tapi nanti aja lah ya, agar tidak mengganggu, nanti aja terakhir. Oke. Kenapa harus inovasi? Kenapa harus guru pembelajar? Ya, seperti kalau saya ajaran agama Islam mengatakan ya bahwa kita harus belajar dari mulai ya ayunan sampai ke liang lahat. Dan kenapa masyarakat 5.0? Karena setelah revolusi industri ya bahwa kita mengalami sesuatu yang mungkin tidak disangka-sangka. Kenapa new normal? Ya dengan pandemi ini yang pernah nggak Ibu Bapak pikirkan? Kok bisa gitu ya kita belajar dengan daring saat ini. Tadi saya barusan workshop dengan guru-guru dari Universitas Palangkaraya. Menariknya adalah ternyata hanya 1 orang dari 60 orang itu tidak bisa terkoneksi internet.
saya berpikir ya, saya kan juga bekerja pertama di Merpati Nusantara, kemudian perusahaan Amerika, kemudian dosen di Telkom University tahun 90-an, kemudian juga sekarang dosen di pasca sarjana di NHI, ya, bahwa perubahan itu tidak bisa kita hindari, ya. Ibu Bapak bisa bilang dari nggak bisa berhasil, tapi toh kenyataannya tidak 100% tidak bisa, tidak 100% bisa. Berarti apa? Harus cari data. Data mahasiswa kalau Ibu Bapak berarti data dari guru. Termasuk juga mungkin kalau kepala sekolah, nanti Bapak Ibu bisa cari ya. Di YouTube saya, kemudian di YouTube Ingenio, membahas tentang hal ini banyak sekali, bahwa know your customer. Jadi gaji Bapak Ibu sebagai guru itu bukan dibayar oleh Disdik, oleh sekolah, tapi oleh customer. Customer kita adalah siswa, termasuk masyarakat sekitar. Jadi ada istilah guru, dibubu ditiru. Jadi janganlah marah kalau misalnya kita rapat RT, rapat RW, rapat kelurahan di masjid, di gereja ditanyain. Karena memang kita adalah seorang guru, harus belajar. Oke, kita lanjutkan. Ada yang kenal? Ini siapa ini? Ya, ya, ini ayah saya, umur 83 tahun, pakai laptop. Selalu saya munculkan ini karena saya masuk S3 UPI gara-gara beliau. Beliau adalah guru, tadinya kan saya bukan guru, bukan pendidik. Tapi karena melihat beliau ini tidak pikun, masih nyetir mobil sendiri, Tasik Bandung, ya, kemudian juga masih aktif di masjid sebagai perencana, sebagai konsultan untuk renovasi masjid, bahwa kita tahu bahwa pendidik itu karirnya tidak pernah berakhir, ya. Dan beliau belajar. Saya nggak bilang bahwa beliau adalah guru pembelajar, pendidik belajar. Pokoknya beliau belajar, kita ajarin PowerPoint, termasuk juga animasinya segala macam, termasuk juga dari cucunya, yaitu anak saya. Dan kenapa saya juga bisa masuk menjadi pendidik? Gara-gara beliau juga, karena saya waktu naik haji ketemu dengan murid beliau yang merasa bahwa gara-gara jasa orang tua saya inilah dia bisa menjadi seorang tokoh, tidak jadi penjahat. Akhirnya saya bilang, oh begitu ya. Akhirnya saya jadi guru, jadi pendidik. Nah, ini karena saya agama Islam, ya kita nggak usah bicara inovasi lah segala macam. Ini kan sesuatu yang memang sudah ada gitu ya. Jadi bahwa ini apa yang dikatakan oleh sahabat Ali, sahabat dari Nabi Muhammad SAW, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Raise and educate your children in line to their future era. Jadi kalau dulu orang-orang tua kita belajar pakai sabak, pakai papan tulis, ya dengan pandemi kok kita harus belajar ya. Saya juga kan digital muhajirin, masih baca koran, masih baca majalah Mangle Sunda ya. Nanti mungkin ada di sini Bapak Ibu guru yang saya hormati, sahabat saya Bapak Iwan Ardi Priana, guru kunjung yang tidak hanya menggunakan IT ya, tapi juga dia nanti di akhir ya. Makanya saya akhir aja supaya nanti makin banyak orang guru yang ikut, saya akan perlihatkan contoh-contoh guru pembelajar inovatif ini. Karena ya saya juga alhamdulillah bertemu dengan Pak Taufik Ibrahim, mudah-mudahan juga hadir. Hormat saya, beliau sekarang masuk sebagai guru yang akan diberi penghargaan dari 800 guru. Beliau termasuk 20 orang yang ditunjuk oleh Dikbud ya, sebagai calon penerima penghargaan. Dan saya salah satu jurinya adalah profesor pembimbing saya, Profesor Aan Komairia. Saya bilang begini, Prof, jadi di dalam penilaian tolong juga bahwa guru itu kalau ngajar yang sudah pintar, sudah kayak biasa lah, sekolah favorit segala macam, kemudian anak-anaknya pintar, berhasil. Sekarang cari guru kepala sekolah yang diberi penghargaan itu kalau misalnya gurunya itu adalah, kalau mungkin saya nggak bilang gurunya harus honorer ya, tapi beliau ini punya ancaman, punya tantangan. Selain dia otonominya kurang segala macam ya, dan dia bisa membuat murid-murid yang kurang pintar dan kurang ekonominya menjadi orang-orang berhasil. Saya selalu sangat terkagum-kagum dengan Bu En Sukaisi ya. Jadi beliau kan lumpuh, tidak masuk PNS karena keburu lumpuh ya. Tapi di rumahnya itu sekeliling dia di Sumedang
dicintai sampai dikunjungi oleh Presiden SBY segala macam. Jadi memang pendidik itu kalau sudah dicintai, sudah cintanya itu akan terus. Dan satu hal, Ibu Bapak, kenapa saya ingat sama orang tua saya, bahwa rezekinya itu seorang pendidik bukan pada dirinya, tapi pada anak cucunya. Jadi saya bangga justru sekarang pernah tidur di kelas. Jadi rumah kami di kelas di Bogor. Ya, di sini ada Bu Mah Rahman, tahu di situ bahwa tahun 64 saya lahir, bahwa saya tinggal di kelas di Gang Out, ya. Karena waktu itu kan nggak ada uang pemerintah juga. Dan saya pikir bahwa itulah yang mendidik saya, membuat saya menjadi seorang sekarang. Ya. Saya juga bilang ke anak-anak saya bahwa memang pada intinya kita harus selalu ingat kepada apa yang setelah kita nikmati ataupun alami. Nah, ini kita lihat ya, sekarang tahapnya adalah tahap revolusi industri. Wah Pak, saya di daerah terpencil, ya tadi saya bilang kan saya menjadi salah seorang yang tadi hadir ya di workshop untuk dosen-dosen ya Universitas Palangkaraya. Saya di Motorola sudah keliling ke Pulau Cahu segala macam, kemudian sudah ke Kendari karena saya sudah pernah tahun 90-an, ke Merpati, ke Palopo, ya baru setahun kemarin. Ya. Pada intinya sekali lagi, tidak 100% tidak bisa, tidak 100% bisa. Dan artinya juga bahwa revolusi industri itu bukan hanya persoalan IT, big data, wireless, enggak. Yang penting itu adalah mindset, pola pikir. Kalau misalnya ibu bapak merasa, wah saya mah gajinya kecil, segala macam, ingat anak-anak kita. Kalau misalnya kita mengajar tidak dengan kecintaan, dengan keikhlasan, mungkin saja orang lain yang jadi guru anak-anak kita akan berpikir hal yang sama. Itu ya. Saya selalu bilang bahwa oke lah saya sudah berkenalan dengan orang dari kalangan pegawai negeri, ini segala macam karena saya bekerja di BUMN, segala macam dengan orang-orang dari luar negeri ya. Tapi tetap kejujuran, integritas, tepat waktu, segala macam ya, itu adalah hal yang utama. Ramah tamahan. Mau revolusi ke-70 juga, itu yang paling penting. Jadi artinya guru juga jangan merasa, aduh saya udah tua, nggak usah ya belajar. Kemarin saya workshop dengan bapak-bapak dari SDM, umurnya juga 2 seperti saya bilang. Ini manfaatnya kalau bapak ibu sudah mindsetnya ke arah digital untuk anak cucu. Bapak ibu nanti bisa kontrol, jangan sampai anak-anak akses internet yang terlarang segala macam. Kalau nggak tahu kan kita akan dibohongi ya, segala macam. Kemudian kita juga tahu hal-hal misalnya cari Al-Quran segala macam, cara cari memasak dan sebagainya akan lebih mudah. Nah ini kan wajah kita sekarang, mau disebut tidak pernah dialami, Bapak Ibu kan sudah pasti dengan ikut Webex saja, dengan acaranya di Sultra, nggak kepikiran tuh setahun yang lalu, ya Sultra mungkin sudah ulang tahun keberapa ya, kedua, ketiga, tapi kan banyak dari kita, bahwa kita merasa bahwa, ngapain sih? Tapi sekarang ternyata minimal 70, 80 ya peserta, bahkan 100, 200 dari seluruh Indonesia, bahkan dari seluruh dunia, dan saya undang dosen juga di sini. Itu bahwa kita sudah merasakan pendidikan kan ini, ya. Education. Kita cari ya semua yang berhubungan dengan Canvas, edX, NovaX. Jadi nggak ada istilahnya bahwa kita kesulitan bahan-bahan pembelajaran, asal mau aja, gitu ya. Kemudian kita juga berhubungan dengan misalnya hal yang belanja nih terutama nih yang kadang-kadang nggak kita rasakan tapi sudah kita alami. Kemudian sekarang hampir semua pemerintahan pakai IKTP. Apakah bukan masyarakat 5.0? Ya. Sekarang kalau misalnya anak saya sedang hamil, sekarang kalau ada apa-apa sekarang sudah tinggal akses ya, aplikasi dokter, klik dokter dan sebagainya. Dan banyak hal yang sebetulnya seperti mobil yang kita beli, motor yang kita beli sudah pakai robot dan sebagainya. Kemudian kota-kota kita juga, kebetulan anak saya di bidang ini, di Telkom, itu sudah hampir pemerintah daerahnya menerapkan smart city, walaupun nggak semua. Ya. Intinya adalah kita sebagai pendidik, ujung tombak di mana nanti akan dirasakan 50 tahun ke depan, justru harus mengadaptasi ini. Saya malah senang ya, Sultan cerdas dan sebagainya, dari gigi dan sebagainya, justru dari Indonesia Timur ya. Sekarang juga saya kenal dengan sekolah Atira ya, sekolahnya Pak Yusuf Kala yang mencoba bahwa pendidikan adalah benteng terakhir peradaban. Itu quote dari saya ya. Dan betul adanya bahwa pendidik itu bukan hanya
profesi atau pengabdian, bukan, tapi kecintaan. Itu saya bilang tadi, kita untuk melakukan perubahan, karena kita ingat anak kita adalah seorang anak siswa. Kalau kita melakukan sesuatu yang tidak baik, bahkan ya pusing ya, akhirnya kita juga mungkin akan mendapatkan guru di mana kita juga melakukan kesama di sekolah kita atau di kampus kita. Nah, era baru industrialisasi digital pasti ya, dengan adanya Society 5.0 ya, sebagai bagian dari revolusi industri keempat, ini yang harus kita lihat bahwa sekarang akan ada 1 sampai 1,5 miliar pekerjaan. Ibu bapak mungkin pada saat nanti setelah back to normal, tanda kutip ya, apakah yakin sekolahnya akan kembali kayak dulu? Jam 7 masuk, pulang jam 2 setiap hari. Kemungkinan kalau untuk beberapa tempat yang macet seperti Bandung, Jakarta, ya, ataupun mungkin sedang bencana alam kayak di Palu, pernah nggak terpikir bahwa e-learning itu ternyata sudah dipikirkan oleh Singapura, bila mana ada gempa, ada tsunami. Kemarin kan kalau di Palu nggak sempat mikirin itu karena nggak ada. Tapi sekarang setelah ada, oh bisa ya, kita sekolah dimanapun dengan cara apakah dengan podcast, dengan apapun, dengan radio. Yang penting sekali lagi mindset, ya, pola pikir, ajarkan anakmu sesuai dengan zamannya. Nah di sini juga kita lihat ada peluang. Ya, jadi di sini ada pekerjaan baru 2025 2,1 juta dan ada 26 miliar metrik ton emisi karbon. Ya kemarin ramai bahwa di Papua sudah mulai ya penebangan terbuka kelapa sawit. Pernah nggak terpikir buku-buku yang di sekolah menghabiskan berapa pohon? Ya, kalau kita pakai motor, pakai mobil, berapa polusi yang terjadi? Nah, ini adalah sesuatu yang mungkin bisa kita kurangi dengan industrialisasi digital. Termasuk juga bagaimana bahwa anak-anak itu, walaupun sekarang ibu bapak itu kelimpungan ya di sekolah, di rumah, karena ngajarin anak, ya tapi terasa bahwa, peran guru itu menjadi sangat penting. Pendidik menjadi sangat penting, yang tidak bisa tergantikan. Kognitif bisa, ya. Saya selalu bilang, Hairil dari Pinrang bisa bikin pesawat terbang. Ya, tidak lulus ya SD. Bagaimana kita guru ini pendidik bisa menciptakan konten pada akhirnya itu tidak belajar dari bahasa Indonesia, apalagi bahasa Sulawesi Selatan. Dia belajar dari bahasa Rusia sampai bahasa Prancis. Gimana sih bikinnya kontennya sehingga dia bisa ngerti? Kan hebat gitu kan. Itu yang harus kita pikir. Nah ini yang kita rasakan kan sekarang di Indonesia juga sudah dialami. Banyak sekali toko-toko di Bandung, di Jakarta, ya, itu sudah hilang digantikan oleh ini. Saya sekarang beli TV, beli apa-apa, sudah sampai ke Papua juga saya yakin nyampe. Dengan harga daripada naik pesawat terbang, sudah pasti nyampe. Ya, dan ini, saya kan nggak ngalami Pak. Ya ini kan yang sudah kita alami. Sekarang pilihannya apakah akan ikut arus, akan mengendalikan arus, atau terbawa arus. Gitu. Taksi kalau di Bandung sudah hampir Bluebird, Blackbird, Angry Bird habis. Sudah pakai Grab taksi, pakai Gojek, bahkan aplikasi Gokar sudah ada Bluebird-nya. Jadi artinya adalah bahwa, dan saya pun berpikir ke depan mungkin orang tidak akan beli lagi mobil atau motor. Mereka akan pikir sharing itu berbagi ya. Jadi kalau misalnya berangkat ya di Kendari dari satu alamat dari pantai ke kota gitu, saya lupa ya jalan-jalannya, itu bareng-bareng aja, nanti ada aplikasinya. Dan memang di Jawa Barat, di Bandung, di Jakarta sudah ada nembeng.com ya, itu sama-sama tiba iuran daerah. Nah ini adalah sesuatu yang mungkin juga perguruan tinggi dan sekolah harus berpikir, karena perguruan tinggi juga merasakan pesaing dari perguruan tinggi yang ada di Kendari bukan lagi perguruan tinggi yang ada di Kendari, bahkan di Makassar, tapi sudah ke luar negeri. Karena sekarang kolega saya pun sedang sekolah dari University of Illinois dengan kualitas sama. Dan waktu saya bekerja di perusahaan Amerika seperti Motorola, mereka nggak tanya tuh, Anda lulusan UI atau ITB? Enggak, pokoknya Anda lulusan perguruan tinggi yang punya sertifikasinya diakui dan Anda bisa melakukan sesuatu sesuai yang kami minta, bahwa Anda memang berhak. Bahkan banyak sekali, justru di kantor saya, di perusahaan saya, di Motorola dulu,
bidangnya telekomunikasi tapi lulusannya IAIN. Ada juga dari IPB. Karena mereka belajar dari internet. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini skill di masa depan ini. Yang penting adalah bisa kompleks problem solving. Jadi, mereka nggak mau tahu di perusahaan itu, Anda lulusan mana. Tapi Anda harus bisa menyelesaikan masalah. Caranya gimana? Anda harus ingin tahu, curiosity. Nah, ini katanya menurut Sir Ken Robinson, telah hilang. Banyak di sekolah-sekolah itu, apa keingintahuan dari murid itu telah hilang. Pokoknya kalau 1 tambah 1 2, maka selesai. Anak nggak bertanya, Pak, kenapa 1 tambah 1 2? Mungkin memang belum diajarkan, tapi kan kalau kami sudah tahu bahwa 1 tambah 1 bisa jadi 1 0, karena biner. Asbabun nuzulnya apa? Gitu ya, seperti itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu yang membuat anak suka. Ya. Nanti mungkin kalau bisa saya berikan kesempatan ke Pak Taufik kalau hadir, ataupun Pak Iwan, untuk cerita bahwa sesuatu itu adalah pembawaan dari gurunya, bukan materinya. Tapi guru adalah materi yang berjalan. Mau pakai apapun saya akan perlihatkan, bahkan saya pernah mengajarkan statistik dengan sandiwara. Bisa. Ya. Nah, itu adalah berhubungan dengan social skill. Betul adanya kalau sudah sekolah tingkat tinggi-tinggi, kalau nggak bisa, misalnya IPK-nya 4,7, salah ya, indeks prestasinya, atau SMK nilainya 100, ditanya, kamu bisa nggak bekerja sama? Nggak bisa, Pak. Saya hanya sama-sama kerja. Beda. Itu kemampuan koordinasi, negosiasi itu beda. Dan ini butuh seorang pendidik, pembelajar yang punya inovasi. Kan pertanyaannya kita minta murid bisa jadi inovator, gurunya enggak. Gimana bisa gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah proses skill. Jadi tahu ya, seperti lulusan IT, lulusan SMK misalnya jurusan RPL, rekayasa perangkat lunak, tapi nggak tahu apa yang akan dikerjakan di mana misalnya dia kerja praktek PKL di Telkom misalnya. Tapi dia nggak tahu. Pak, saya mau PKL. Terus kamu pengen apa? Ya gimana aja Pak, terserah Bapak, disuruh fotokopi. Gitu ya. Karena kita harus tahu, guru itu harus ngajar. Kalau saya kan pernah bekerja, pernah di berbagai bidang. Kemudian sekolah saya juga S1 informatika, S2 manajemen, S3 adalah pendidikan. Kata orang nggak bisa jadi profesor, tapi saya yakinkan bahwa saya berusaha profesional di setiap bidang yang saya geluti. Kenapa? Saya ingat kepada Rasulullah. Rasulullah kan multiple intelligence ya, tapi sangat lengkap. Wah, saya jauh dari itu ya. Tapi intinya adalah bahwa kita di rumah, kalau misalnya kemarin saya perbaiki pompa, kalau nggak ada orang kan kita sendiri yang harus perbaiki. Nanam pohon segala macam harus belajar, ya proses skill. Sistem skill. Jadi kita harus tahu kalau misalnya sesuatu itu sudah tidak menguntungkan, seperti kemarin pompa booster di atas, lantai paling atas itu rusak. Akhirnya ternyata saya perbaiki tidak di Sanyo, tapi di tempat lain karena ternyata itu lebih murah, lebih bagus kualitasnya. Karena pompa-pompa sekarang nih, informasi ya Ibu Bapak, itu tidak pakai kabel tembaga, tapi pakai kabel aluminium. Nah, kalau kita belajar di SMA, kabel aluminium itu hambatannya lebih tinggi. Artinya apa? Akan cepat panas, akan cepat putus, cepat rusak kalau dipakai lama-lama, gitu ya. Nah, ini kemudian ada cognitive abilities. Jadi bagaimana kita bisa melihat sesuatu itu sebagai reasoning. Kenapa sih misalnya sekarang orang ya di saat pandemi ini di rumah, apa yang bisa kita jual? Apa yang bisa kita lakukan untuk hal ini? Ya banyak sekali orang-orang yang sekarang tuh perusahaan-perusahaan orang nganggur ya visualisasi seperti ini. Tapi juga banyak guru ya seperti yang saya sebutkan tadi, guru Pak Iwan, kemudian guru Pak Taufik, itu pada saat pandemi justru makin kreatif. Jadi makin tertekan, makin kreatif. Dan orang ini satu hal seperti itu. Jadi kalau Ibu Bapak bukan saya meremehkan kan, aduh banyak laporan ke distrik. Iya, tapi kan mereka juga manusia yang tahu tentang murid kita kan kita. Kalau kata orang barat, stand up, berdiri. Pak, saya yang paling tahu di sini. Saya mungkin jabatan penting, tapi lebih penting masa depan anak saya, masa depan dari anak didik saya, dan saya yakin beri waktu saya 1 tahun 2 tahun, anak didik saya akan berhasil. Dan itu banyak. Jadi kurikulum itu sama seperti resep.
tidak usah mikirin 2013 ataupun bla 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 bla. Tapi kalau sudah resep itu memang dibaca oleh master chef, oleh guru pembelajar inovatif, pasti enak masakannya. Itu yang dirasakan oleh siswa atau mahasiswa. Nah ini di skill industri masa depan itu adalah ini, cognitive ability, system skill, problem solving, content skill, process skill, ya ini yang sekarang dibutuhkan. Jadi kognitif itu dia harus tahu soal matematik, fisika, kimia, tapi intinya dia tidak usah selalu tahu 100%. Cukup bahwa dia tahu how to learn, bagaimana belajarnya, di mana sumbernya. Jadi misalnya di Google kah atau di mana? Sistem skill. Dia tahu kalau misalnya, oh ini mobil ini suaranya ngelitik ya. Saya akan baca, saya tahu oh ternyata ini gara-gara bensin. Atau gara-gara pengapian. Atau motor misalnya. Kenapa? Atau misalnya tadi saya bilang pompa ya. Kemudian hal. Kemudian kompleks problem solving. Kan kadang-kadang anak ya, didik itu punya masalah. Ternyata kita marahin dia terlambat. Ternyata sebab nuzulnya adalah dia bekerja. Apakah ibu bapak akan nilai dia tidak naik kelas gara-gara dia sebagai tulang punggung keluarga? Harusnya ibu bapak harus tanyakan, bahkan kalau perlu bikin survei sebelum masuk kelas. Kalau saya selalu pakai itu ya, untuk mahasiswa di pertemuan pertama bikin pakai Google Form ataupun apapun ya. Akhirnya saya tahu, oh ini anak ini sambil bekerja, anak ini walaupun umurnya baru 10 tahun harus juga cari barang bekas segala macam. Ini itu bisa tahu customer kita. Yang keempat adalah content skill. Jadi kita misalnya sebagai guru atau dosen juga harus tahu dong. Kalau misalnya penyampaiannya itu aja, ya kata Einstein, kalau Anda ingin memperoleh hasil yang berbeda, tapi dengan yang sama, ya sia. Kemudian yang kelima proses skill. Kita harus tahu ya misalnya kenapa sih kalau bikin SIM itu seperti ini, apa yang harus dilakukan, bagaimana misalnya kita pesen tiket segala macam sebelum keluar negeri ataupun misalnya bikin surat kenaikan pangkat. Kalau tahu prosesnya Anda bisa langsung melakukan diskusi ya, mungkin debat lah ya, Pak ini kan gini gini. Nah kalau bapak-bapak bisa bicara seperti itu orang akan segan. Oh dia nggak pakai uang ya, tapi ternyata tahu apa yang harus dilakukan. Dan itu betul. Adalah beberapa yang mungkin kasus-kasus penyalahgunaan wewenang segala macam. Tapi kalau sudah ketemu sama orang-orang kayak gitu, ya mereka juga akan, oh iya Pak, saya akan bantu. Ya, ambil mungkin sedikit misalnya Pak, menurut Undang-Undang ITE, Bapak sudah ngasih ini WhatsApp, udah ngasih janji segala macam. Nah ini kalau Bapak misalnya masih menolak, maka ini saya anggap bahwa Bapak telah memberikan sebuah janji kosong, ya gitu. Oke, kemudian respon masa depan ini, peningkatan investasi di digital skill. Sekali lagi, Bapak Ibu nggak bisa berharap dari murid saja atau mahasiswa saja, termasuk kita. Masa kalau rokok bisa ya, kalau apa-apa, kalau misalnya segala macam. Tapi Bapak-Bapak nggak melakukan investasi atau ibu-ibu juga untuk ke arah sini. Berarti bukan saja beli barang, kan sering ya, HP-nya HP yang sangat mewah, tapi ternyata hanya untuk kirim-kiriman SMS. Hanya untuk misalnya ya belanja, kalau belanja suka, bisa, seneng, walaupun misalnya kelihatannya agak rumit, tapi kalau udah melakukan pembelajaran langsung bingung. Ya. Kemudian juga kita harus melakukan learn by doing. Coba lihat anak kita, cucu kita, 4 tahun sudah pakai HP, mereka nggak usah pakai manual. Langsung tahu, Nek, ini nih 1, 2, ini kan fungsinya kayak gini ya. Kalau pengen misalnya Instagram begini, kalau misalnya pengen Instastory begini, wah udah jago. Karena mereka curiosity, masih pengen tahu. Kita tidak mencoba, kita learn by doing. Yang ketiga adalah kolaborasi, ya bagi model sertifikasi atau pendidikan. Terus terang, ya kita harus bertanya lah Ibu Bapak, sertifikasi untuk apa? Oke lah untuk ke rumah, ya kan ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Dalam bahasa Inggris klasik ada jangka imah itu untuk ke rumah. Tapi harus berpikir kembali lagi, apakah kita merasa bangga dengan adanya sertifikasi, tapi kemampuan kita gitu-gitu aja. Tanyalah ke anak-anak kita, bagaimana kita melakukan peningkatan skill di rumah. Digital skill-nya, proses pembelajarannya, dan sebagainya. Dan yang penting juga harus ada kolaborasi dong. Kalau misalnya di sekolah Ibu Bapak ada
perkebunan, ada orang kaya. Kan ini kenyataan ya, banyak sekali sekarang anak-anak nggak bisa akses, sampai ada yang bunuh diri segala macam untuk sekolah daring. Bisa nggak melakukan guru kunjung, langsung melakukan reportase, dilaporkan ke lurah, ke camat, kemudian setelah itu langsung ke kitabisa.com, itu yang dilakukan oleh tadi ya, Bapak Ibu guru yang saya sebutkan tadi. Hingga banyak orang yang membelikan handphone bekas segala macam, paket data segala macam, gitu ya. Sehingga kita bisa kolaborasi, namanya Pentahelix, Academic, Business, Government, ya komunitas, kemudian dengan media. Itu sangat penting. Media itu sekarang media sosial sangat penting. Pak Bapak ngomong aja, betul, saya ngerti. Tapi kan dalam hal ini proses. Kalau kita tidak melakukan sekarang, sampai kapan? Kita harus dipercaya berarti kan. Seperti sekarang. Saya diminta oleh Pak Baharudin itu baru kemarin. Saya bilang waktunya sekarang. Karena mungkin minggu depan saya harus ke luar kota gitu ya, untuk ada beberapa proyek. Ya, artinya apa? Bahwa kalau kita memang sudah dipercaya, ya, dan saya kira mohon maaf ya Pak Baharudin, Pak Muhammad Sahrani, ya Bu Indah dan Bu Wasri, wah ini kok cepat-cepat banget. Tapi kan hasilnya kalau bahasa Inggris klasik lagi, cairnya herang, lautnya benang. Jadi airnya jernih dan ikannya kita dapat. Nah, kita juga harus melihat menyusun kurikulum pendidikan yang telah memasukkan materi terkait human digital skill. Pernah nggak Ibu Bapak bikin kurikulum nanya ke orang tua murid? Nggak usah lah, nanya ke murid, kamu tuh pengen jadi apa sih? Kalau misalnya itu ada, wah luar biasa. Wah, kita bisa tahu kalau misalnya daerah misalnya di Kendari itu laut. Berarti walaupun dari SD sudah dikembangkan kecintaan kepada laut. Nenek moyangku pelaut. Ya ke depan mungkin di SMA pun nggak usah terlalu banyak PKJ segala macam. Tapi bagaimana pengelolaan laut? Karena kalau misalnya datang orang dari luar, dari utara, wah ini diambil. Kita tidak selalu bisa ya. Kita harus melihat konteks. Saya pernah menjadi ketua di Tasik dan saya bilang, tolong bikin tugas akhir ya, ini kan sekolah tinggi informatika yang membuat orang tua kamu itu bangga. Jadi misalnya kontrol sawah, sehingga tidak usah orang tua kamu datang keliling sawah ngecek ada air atau tidak, apakah ini kurang pupuk dan sebagainya. Akhirnya diikuti. Kenapa kontekstual terhadap lokal itu sangat penting? Mau apapun teknologi, karena toh kita tinggal di sini. Gitu ya. Nah, sekarang soal proses pembelajaran. Ini kan sebetulnya metodenya seperti ini saja. Ya, bahwa kita rasakan ada metode instruksionalnya seperti ini, sumber informasi, kemudian ada media informasi, dan penerima informasi. Nah, kita harus sampaikan di sini jangan sampai terjadi distorsi. Ya, kita tapi kalau misalnya caranya berbeda, toh orang yang menerima informasi walaupun medianya berbeda, saya akan sampaikan tetap akan menerima asal kita jelas, loud and clear kata orang asing, ya, terdengar keras dan jelas. Nah ini tujuan penggunaan media itu adalah membuat konsep-konsep yang tadinya abstrak menjadi konkret. Jadi gambar-gambar seperti ini akan menyajikan pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistik. Nah, kata-kata tertulis atau lisan baka. Ya, jadi ini kalau misalnya DNA, deoksiribonukleik, ya, acid, ya, dengan yang RNA, ini guru-guru biologi. Ya. Nah ini juga penggunaannya adalah mengatasi keterbatasan ruang. Kita seringkali bahwa sekolah itu selalu terbatas di kelas. Guru matematik keliling kebun, ya, guru biologi terutama, mungkin guru sosial belajarnya di pasar, gitu ya. Kalau saya kan mahasiswa, kadang-kadang sambil misalnya ke di warung, di kafe, kemudian juga kalau perlu misalnya saya undang teman saya di industri informatika, ya, itu akan menarik gitu ya. Bagaimana orang-orang yang dulu bisa belajar matematik tanpa harus sekolah tinggi-tinggi. Kan heran ya. Misalnya kakek saya almarhum, ya kalau misalnya udah hitungan, saya pun jadi sekarang belajar, ibu bapak coba 12 kali 12 berapa. Kadang-kadang zaman sekarang harus pakai kalkulator. Kalau saya sudah langsung 144, itu sudah sesuatu yang memang sangat
sangat otomatis karena kita sudah belajar gitu ya, seperti itu. Kemudian penggunaan media pendidikan ini adalah harus bervariasi. Jadi kalau misalnya ini saya sekarang duduk, tapi kalau pakai saya HP saya akan keliling gitu ya, bahwa ini loh kantor saya, ini saya masih di kantor ya. Ini akan mempengaruhi rangsangan, persepsi, dan media pembelajaran itu tidak sama untuk setiap waktu, setiap orang, setiap kondisi. Harus disesuaikan dengan lingkungannya. Ya, ini media penyaji, ya banyak sekali bentuknya. Ada media penyaji, media objek, media interaktif, dan lingkungan sebagai pembelajaran. Saya tidak akan baca karena sudah hampir jam 9 sana ya. Intinya bisa dibaca ya nanti, bahwa kita harus tahu pemilihan dari desain sosialnya mau seperti apa. Ya, mempertimbangkan media eksternal adalah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pak, bisa nggak belajar afektif psikomotorik dengan e-learning atau konten? Bisa, karena kita pernah coba misalnya untuk para pegawai di Sumbawa, di sebuah perusahaan pertambangan yang lulusan SD, SMP, ternyata dengan dia belajar kalau misalnya SIM pertambangan ya, SIM khusus untuk daerah pertambangan. Kalau dengan misalnya ujian teori biasa, nggak ada yang lulus, tapi dibikin game lulus gitu ya. Jadi ini harus sesuai media dan materi, tersedia sarana dan prasarana, dan kemampuan pengajar. Ini justru yang paling penting. Dia adaptif. Kata Darwin, dinosaurus itu punah begitu besarnya karena katanya banjir kah, kena meteorit, karena dia tidak bisa berubah, tidak bisa adaptif. Jadi guru pun kalau sudah pensiun ya segala macam, kita kan pikirnya gitu, saya sudah tua lah. Tapi kan kita harus terus bergerak. Pendidik adalah karir yang tidak pernah berakhir agar tidak pikun, ya, gitu. Dan kita juga harus perhatikan audiens. Ya, siapakah murid kita? Siapakah mahasiswa kita? Nah, ini yang sering orang lupa. Ternyata learning pyramid itu kalau kita sebagai guru ataupun dosen hanya sekitar 5%, membaca 10%, ternyata yang paling tinggi kalau tutor sebaya. Jadi nanti kalau misalnya sudah tidak pandemi, ya kalau misalnya daerah-daerah yang sudah daerah hijau, ya udah kelompoknya gitu, yang kurang kaya dengan yang kaya, yang kurang pintar dengan yang pintar, karena justru mereka saling mengajarkan itu adalah lebih baik. Jadi saya bilang, ada personal learning, pembelajaran pribadi, pembelajaran perseorangan, dan kadang-kadang bahwa standar KKM itu hanya sekedar personal learning, tidak pernah bicara team learning, pembelajaran kelompok, bahkan tidak pernah bicara class learning, pembelajaran kelas atau organisasi. Sehingga seringkali saya alami lulusan yang IPK-nya mungkin tinggi tidak bisa bekerja sama karena dia, orang bilang, jangan bilang ya ini autis, bukan autis, tapi dia memang asosial, kurang bisa bekerja sama. Itu kesulitannya. Bapak Ibu mungkin ya tidak heran kalau misalnya kita melihat di Finlandia, di Jepang ya, itu diajarkan hal-hal kesopanan sejak SD segala macam, mungkin juga di pendidikan SMA segala macam, dan itu adalah teladan. Bapak Ibu tidak usah mikirkan soal kurikulum. Kalau sudah dikasih teladan, mereka akan cinta pada Bapak Ibu. Ya. Apakah kita mengajarkan visual, apakah dengan podcast, suara saja, atau bahkan kinestetik. Ya, aku ya anak-anak kita belajar mengukur luas ya stadion ini. Wah, keliling sambil lari. Gitu. Padahal bukan olahraga. Tapi anak-anak pasti tertarik, kok bisa gitu gurunya itu. Kreatif. Gitu. Nah ini learning style juga harus dipelajari, ada logika sampai spasial, berarti ini sama, harus pakai survei, pakai Google Form, dan ini Sultan Cerdas sudah ngajarin, wah banyak sekali ya. Tapi kontekstualnya, ini mau dipakai apa gitu ya. Kemudian ini ya karakteristik jenis media pembelajarannya, media visual diam, kelebihannya, kekurangannya, kelebihan konkret, kekurangannya hanya persepsi indera sangat terbatas ya, bisa dibaca nanti. Kemudian untuk diagram ya, bagan ya, berisi gambar-gambar, keterangan. Jadi tidak hanya misalnya, ini kan enak ya kalau misalnya menggambarkan
kelas genom segala macam dari dari biologi pakai inian, pakai mind map. Jadi nggak usah selalu tulisan gitu ya. Jadi yang harus kita belajar adalah how to learn, bagaimana caranya belajar. Ya, learning style mereka berbeda-beda. Memang sih kalau misalnya sampai SMA itu adalah pedagogik, masih harus disuapin. Ya, tapi ada beberapa anak yang punya kecenderungan ngajarin kita. Kalau mereka misalnya ngajarin kita, jangan dimarahin. Kamu dapat dari mana? Jadi kan dia champion tadi tutor sebaya. Sehingga mereka bangga. Gitu ya. Oke, selanjutnya kalau misalnya ini, ya diagram bagian tadi sifatnya simbolis, abstrak, kadang-kadang sulit dimengerti, ya, jadi harus diterangkan. Ya. Jadi cirinya adalah benar diagram lapis. Jadi kalau bisa berlapis, lapis 0 kita bilang itu yang cukup umum, ya gambarnya hanya 3 atau 4. Nanti dari situ bisa diklik ya ke bawah semakin padat sehingga anak-anak ini bisa dengan mind map dan segala macam. Ya. Kemudian kalau ini sekarang menurut penelitian anak-anak sekarang itu sudah suka dengan audio, bukan karena kenapa misalnya laku misalnya ASFM, kemudian Spotify dan banyak sekali aplikasi audio, karena mereka merasakan mungkin ya mereka ingin mendengarkan gurunya itu seperti orang tuanya ngasih nasihat, anak-anak kamu apa kabar, baik kan, kamu semoga sehat ya, kita belajar biologi ya, kita ada ini nih, tolong nanti kalau misalnya kamu pengen tahu genom ini belajarnya di buku ini atau di linknya, nanti kamu lihat linknya ya di website ibu ya, di blog ibu. Gitu. Kelebihannya adalah sedang belajar mendengar ada beberapa orang ya, tapi memang kurang fleksibel ya. Kadang-kadang kan kalau suara nggak bisa kita klik linknya segala macam, tidak ada grafik, diagram dan sebagainya. Kemudian video, nah ini sering juga banyak ya, kenapa YouTube itu laku ya, anak-anak suka, bahkan orang tua juga. Ini kelebihannya baik, yang sedang belajar mendengar dan melihat, ya gambarnya bagus segala macam. Tapi ingat kalau bikin konten e-learning, jangan berpikir, wah ini harus bagus, enggak. Kalau lihat, misalnya kan akademi itu gambar-gambar sederhana, yang penting itu bisa dimengerti. Ya kalaupun misalnya tulisannya oret-oretannya kayak, misalnya ini ayam atau ikan, ayam atau burung, pokoknya ngerti bahwa ini adalah maksudnya itu lah ya. Bahkan kadang-kadang diselingi dengan hal-hal lucu. Kelemahannya adalah sering dianggap hiburan ya. Kemudian kadang-kadang interaksinya kurang, jadi harus ada ice breaking di tengah-tengah segala macam. Nah kalau misalnya pakai CBT ada ya, misalnya dengan video segala macam hampir sama saja interaksi. Ini kadang-kadang kita kalau ngajar di kelas harus di kelas biasa ya, berjejer. Kenapa misalnya guru biologi nggak ngajak ke laboratorium komputer? Langsung aja, ini contohnya anak-anak ya, lihat link ini, lihat video ini akan terasa lebih menarik gitu ya. Hanya saja memang kadang-kadang interaksinya menjadi agak asosial. Nah sinilah bridging gurunya. Kok guru saya sudah tua, bukan tua ya, senior citizen, sudah senior tapi masih bisa ya menarik di depan kelas. Menarik betul loh ibu bapak, ternyata guru-guru yang di depan kelas menarik, pada dasarnya dia juga akan menarik kalau pada saat daring ya. Itu saya contohkan berdua guru tadi dan banyak sekali guru-guru yang lain. Sebetulnya bahwa mendidik itu adalah seperti seorang aktor ya. Saya pun mencoba, saya membedakan tadi misalnya rapat dengan perusahaan, kemudian dengan dosen akan berbeda dengan ibu bapak yang guru. Mungkin ada juga beberapa dosen karena saya ajak. Ya. Nah ada juga yang web-based, ini misalnya LMS, ya, yang ini saya juga akan nanti perlihatkan di Genio ID. Ya, ini bisa interaksi pakai beberapa hal ya. Kelemahannya biaya mahal kalau bayar, tapi nanti yang Genio itu gratis ya. Dan itu buatan kami orang-orang Indonesia. Ya. Dan ini memang lebih mudah karena tidak usah ada aplikasi yang diinstal segala macam ya. Nah, ini ada beberapa hal yang mungkin bisa ya dengan komputer. Nanti saya akan perlihatkan bahwa dengan augmented reality, dengan virtual reality ya, banyak sekali ini sudah bisa ya. Jadi artinya tinggal kita tuh guru tuh apapun toolsnya, seperti pisau kan ada pisau daging, pisau untuk sayuran, pisau roti, itu berbeda-beda, harus tahu fungsinya kemana gitu ya.
Nah, ini manfaatnya kan seperti ini ya, proses instruksional lebih menarik, belajar lebih interaktif, jumlah waktu belajar, itu saya katakan. Nanti mungkin setelah kembali ke sekolah atau ke kampus, orang akan berpikir, apakah efektif efisiensinya sama? Mungkin nanti blended learning adalah face to face dengan e-learning, ya, sehingga waktu belajar mengajar dapat dikurangi. Artinya apa? Bisa menambah kapasitas tanpa harus membuat kelas baru, dan itu ternyata terbukti tanpa dirasakan oleh sebuah perguruan tinggi dan sekolah negeri di Bandung. Kok bisa ya 3 SKS, 3 jam pelajaran, 2 pelajarannya adalah tatap muka, 1 pelajaran di rumah atau online. Gitu. Kualitas belajar dapat ditingkatkan. Kenapa? Karena semua sudah terukur. Kalau di kelas orang mau dinilai malu segala macam, subjektif. Tapi kalau di kelas online seperti saya sekarang kan direkam nih, menarik atau tidak sedikit kelihatan. Ya, apakah cakap atau tidak kelihatan. Karena akan dievaluasi. Upload ke YouTube ya, dapat like segala macam ya. Sekarang kan juga sedang di streaming di channelnya Insinyur Belajar Online dan juga di channel Sultan Cerdas ya. Jadi ini proses belajar kelas without law dapat terjadi kapan saja di mana saja. Dan peran pendidik berubah ke arah positif dan produktif. Sekali lagi, peran pendidik bukan lagi sebagai seorang begawan, orang sakti, tapi sebagai master chef. Jadi memberikan sebuah resep pembelajaran. Anak-anak mau makan es krimnya dulu boleh, mau makan nasi dulu boleh, tapi kecukupan gizinya ya KKM-nya terpenuhi. Nah, ini kita lihat bahwa sekarang itu pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Saya percepat aja, ini perkembangannya. Kalau offline, buku, segala macam, tadi saya bilang buku tidak harus selalu negatif. Tapi kita harus pikirkan berapa banyak ya pohon, berapa banyak, ya ini kan buku kan berarti harus ada mesin cetak segala macam ya. Jadi harus kombinasi ya, ada yang e-book segala macam. Suara ya bisa radio, telepon, pakai Spotify, pakai hal-hal yang lain. Offline slide projector, online bisa dengan misalnya menggunakan e-learning, LMS ya. Film suara teks ya. Ini online bisa dengan web based ya, multimedia dengan komputer offline atau internet. Misalnya daerah 3T ya. Nah ini bahwa komputer sebagai tools, sebagai tutor, menampilkan informasi dan mengevaluasi jawaban siswa, itu banyak sekali fungsinya ya. Dan satu hal bahwa e-learning ini yang sekarang menjadi sesuatu inovasi yang banyak digunakan ya. Bisa menggunakan web, bisa menggunakan aplikasi apapun, dan satu hal perlu diingat bahwa e-learning ini siapapun pembuatnya, siapapun harus cocok dengan satu institusinya, sekolah ataupun kampus. Yang kedua, people justru gurunya semua pakai enggak? Apakah kepala sekolah bisa monitor enggak? Kalau nggak bisa monitor, susah dong ngasih nilai bahwa guru ini baik atau tidak ya. Berarti dia harus bisa akses ke LMS-nya ya. Kemudian bagaimana? Apakah bisa diakses oleh guru dengan baik? Ya, apakah guru dengan guru senior junior bisa saling belajar? Ya bahasa Indonesia kan amat susah. Apakah murid saja? Enggak, guru muda juga sama ya. Atau mungkin orang tua. Karena sekarang ada sekolah di rumah, terutama SD ya. Aduh, diajarin 5x5. Ini gimana? Kemarin kan ada yang lucu soal Pancasila ya, yang dari Manado akhirnya dipanggil sama TV. Karena itu tadi, bahwa peran dari pembelajaran itu jangan lupa tidak hanya kondisi sekarang melibatkan guru sama murid, bahkan dengan orang tua dan bahkan dengan masyarakat. Ya. Oke, ini keuntungannya ya, e-learning, biaya, ya, kelemahan budaya, kemudian juga kadang-kadang sosial ya, segala macam ya. Tidak selesai sebutkan, bisa dibaca nanti. Nah, fungsinya ini ya. Nah, pasti harus mengarah ke LMS, Learning Management System. Karena kalau ini tidak bisa dimonitor, susah. Baik dari guru, siswa, orang tua, kemudian juga kepala sekolah sampai dinas ya. Komponennya bukan server segala macam, tapi ada konten, ada learning design dan teknologi. Ada ya. Baru e-learning. I-nya kecil, learning-nya besar. Jadi yang utama adalah learning-nya, pembelajarannya, bukan elektroniknya. Jadi e-learning itu electronic learning-nya. Ada web-based, live learning, kemudian informal learning, blended learning. Ya nanti kalau sudah normal, new normal, kembali kita ke sekolah,
ya berarti kita tidak meninggalkan e-learning. Dan satu lagi, ini kalau misalnya mau ngajarin anak-anak yang mungkin tidak mampu, ataupun misalnya orang tua, ataupun misalnya sekolah terbuka, ini juga dimungkinkan. Ya. Kemudian apakah live e-learning seperti sekarang Vicon ini sangat berguna atau tidak, kita lihat. Nah sekarang sudah berubah perkembangannya learning itu ke arah 2.0, ya, bersifat personal learning environment PLA. Bahwa sekarang mengarahnya ke perkembangan sosial media server, web. Mau pakai WhatsApp, mau pakai Facebook, saya punya ya, Ibu Bapak tinggal lihat Facebook saya, Jaja Sarjana ya, atau Jaja Ahmad Sarjana dan nama semua, itu saya gunakan sebagai grup untuk anak-anak kuliah, sebagai grup untuk guru dan sebagainya, dengan dosen dan sebagainya. Jadi kita gunakan tidak hanya untuk pertemanan saja, termasuk Twitter, Instagram ya, bisa. Ini jadi dengan 2.0 ini mahasiswa dapat atau maha, ya jadi saya sengaja tidak hanya siswa tapi juga mahasiswa. Apanya yang maha saya juga nggak tahu, ya. Yang penting bahwa ini siswa ini kalau di di luar negeri tetap aja disebut student ya, tidak sebut super student, ya. Dapat mengatur rencana kegiatan pembelajaran. Jadi kalau misalnya milih kuliah, milih sekolah, bahkan kemungkinan dengan sekolah mereka saya nggak tahu nih, dimungkinkan nggak? Kalau saya suka melukis, maka saya kelas 5, kelas 6, saya ingin bahwa melukis itu menjadi sesuatu yang menjadi, walaupun matematik ya STEM ya, kalian teknologi, engineering, math, bahkan A ya, artnya, ya. Tapi kan art itu juga di Amerika sudah sangat diunggulkan. Kemandirian memilih mata pelajaran topik, ya, multiple intelligence. Nah ini kan kalau kelas merdeka, sekolah mereka kan ini ya, tingkat kolaborasi. Jadi jangan bahwa nilai itu hanya sekedar saya jago matematik. Aplikasinya apa? Anda bisa ngajarin nggak sama yang kurang pintar? Nah ini kan jadi jawab. Waduh saya nggak bisa Pak. Harus. Kalau enggak nilai kamu nggak A. Ya kita nggak seperti itu ya. Tapi artinya bahwa ini kolaborasi harus menjadi sesuatu. Team learning juga, class learning menjadi sesuatu yang kita ini. Evaluasi kelas belajar dilakukan setiap saat. Ingat, yang penting kata orang, katanya bukan evaluasi, tapi monitoring. Karena evaluasi yang terkondisikan, ya, itu kadang-kadang tidak natural. Jadi sebetulnya, dan itu memang betul ya, banyak sekali orang-orang yang ternyata di sekolah, kemudian di perguruan tinggi, IPK-nya tinggi, tapi ternyata yang sukses di luar, ya, banyak sekali orang-orang yang di luar itu, kategori itu. Jadi kadang-kadang ada, ya, terima kasih Bapak Ibu Guru yang bilang bahwa saya nggak bisa jadi dokter. Nah, jadi kita harus hati-hati loh, Bapak Ibu. Kepada dosen yang bilang bahwa saya tidak akan menjadi seorang direktur utama. Ternyata pada suatu saat, jadi jangan sampai kita salah memilih, ya, atau salah menilai seseorang, gitu ya. Jadi yang kita ajarkan, Ibu Bapak, ini tidak hanya data, informasi, knowledge, kan biasanya gitu ya, pengetahuan, tapi harus wisdom. Jadi saya contohkan kalau kamu kerja misalnya setelah informatika, ini loh bidang pekerjaannya, sehingga kamu bisa mengambil keputusan kelima itu decision. Nah ini keuntungan e-learning ini dari misalnya SJL sampai ke ini menguring kertas, listrik dan sebagainya ya di kelas seperti itu. Oke, saya percepat ini ya, teknologi ya itu bisa kita lakukan persiapan. Ini yang penting. Kalau di tentara katanya kalau sudah kita merencanakan perang dengan baik, maka kita sudah 75%. Jadi saya sudah, walaupun 1 hari 2 hari, saya sudah siapkan konten ini. Saya harus ngomong apa saja yang saya tekankan. Ada berapa hangat, saya tadi nggak nerangin satu-satu kan. Nanti bisa dibaca kognitifnya. Jadi yang penting adalah apa, how to learn-nya, yang saya ajarkan ke Bapak Ibu juga. Persiapannya input, kemudian delivery-nya apa, ya, bisa macam-macam. Kemudian evaluasi output. Ya, nah ini pentingnya. Kadang-kadang Bapak Ibu guru memaksakan pakai Zoom ya sekolah ya, dan itu nggak kira-kira. Zoom-nya sekolahnya kayak sekolah fisik dari jam 7 sampai jam 2. Ada yang tiduran segala macam, ya itu harus dipikirkan. Beda, daring itu beda. Harus kita melakukan riset, ya sehingga kita evaluasi outputnya kayak gimana, ya. Nah ini yang harus kita lakukan strateginya. Apakah kontennya instruktif atau informatif? Apakah lingkungan belajarnya ruang kelas, online, atau kehidupan nyata. Kemudian strateginya penyampaiannya sinkron, ini sinkron. Kita walaupun jarak jauh, kita sinkron. Kita melakukannya sinkron, waktu bersamaan, atau serentak, atau asinkron.
tidak serentak dengan learning management system. Kemudian ada desain instruksional. Apakah tradisional? Tradisional itu bukan artinya pakai cara-cara lama, enggak. Kita sangat hati-hati kalau fisika, biologi misalnya kita pelajari dulu gimana. Tapi kalau rapid adalah kita coba misalnya, kita cobakan ke anak kita, kalau memang kita ngajarnya di kelas 3 SD, anak kita juga kelas 3 SD, tapi juga kalau nggak sama, kamu kira-kira ngerti nggak apa yang saya sampaikan dengan ini? Bu, bahasanya rumit, keliling-keliling, ya udah, saya bikin, ibu bikin apa, bapak bikin lebih sederhana. Oh iya, ngerti bu, ini sangat jadi cobakan ibu bapak ke anak-anak, walaupun tidak ini, itu bisa jadi ya, ini namanya rapid ya. Kemudian e-learningnya bagaimana? Nah ini bentuknya bisa dengan mobile learning, karena sekarang kan anak-anak sudah punya HP, ya. Apakah akan dilarang nanti? Mungkin kita nanti walaupun misalnya SMP, SD mungkin ada larangan segala macam, tapi ada satu hari di mana mereka boleh membawa HP untuk pembelajaran. Yang penting adalah aturan main, ya. Dan satu hal jangan dikira-kira. Lakukan riset. Kalau memang anak-anak tuh dengan misalnya menggunakan HP itu bikin pembelajaran menjadi tidak efektif, ya sudah dilarang. Tapi satu hal ternyata itu tergantung dosennya, tergantung gurunya. Kalau gurunya bilang negatif, HP itu ya pasti dianggap negatif. Tapi kalau nilai tambah sama lah kayak pisau. Kalau oh iya, nanti semuanya harus diinstal software parenting. Wah, sehingga hanya software-software tertentu ya yang boleh diinstal. Nah, itu kan berarti sudah kita tahu ya. Ini blended learning, virtual classroom dan sebagainya. Nah, ini yang paling penting. Untuk di daerah terpencil terutama, kita harus tahu bandwidth-nya bagaimana. Ya. Bandwidth-nya bagaimana? Jangan sekali-kali kita berpikir setiap kali yang high bandwidth dan responnya harus langsung. Kalau di kota besar mungkin pakai VCon, video conference bagus. Audio conference bagus, ya. Tapi memang audio conference kadang-kadang bisa bandwidth-nya tidak, karena saya orang toko ya. Tidak usah pakai gambar. Makanya ibu bapak, kalau misalnya kita lagi VCon, minta anak-anak jangan munculkan gambar, cukup gurunya saja, agar bandwidth di HP mereka tidak mahal. Saya sudah ukur kalau misalnya dengan memang web ini termasuk yang paling tinggi ya bandwidth-nya. Jadi kalau saya pakai suatu aplikasi seperti yang punya Ingenio, itu 1 jam bisa hanya 5.000 rupiah. Tapi kalau pakai video, ya, kalau tadi saya bilang bahwa hanya pengajarnya pakai video. Tapi kalau misalnya pakai video semua murid, ya semua peserta, itu bisa sampai 20.000 sampai 25.000 sejam. Jadi di sini kalau high bandwidth, high immediacy, jadi ingin langsung dapat respon, pakai ini. Nah, kemudian kalau misalnya ya udahlah anak-anak nanti bisa ngerjain sehari lagi, 2 hari lagi, 3 hari, seminggu lagi dengan high bandwidth, bisa dengan YouTube ya, atau dengan LMS yang diupload YouTube ini ya videonya, atau diskusi dengan audio. Tolong nanti upload ya, pakai WhatsApp aja cukup ya, seperti itu ya. Kemudian ada yang hijau nih. Yang hijau ini yang paling aman di daerah terpencil. Jadi harus sekali lagi harus tanya survei guru dan siswanya. Jadi cukup pakai WhatsApp-an, pakai email, pakai diskusi di LMS-nya yang tidak pakai gambar, hanya teks. Nah kalau misalnya responnya ingin cepat tapi bandwidth-nya kecil, yang paling penting itu ternyata pakai Google Doc. Ya, pakai Google Doc, ya, atau pakai misalnya Microsoft 365 bisa, atau group chatting, messaging, bisa pakai WhatsApp segala macam. Ini bandwidth-nya tidak terlalu tinggi. Oke, ini e-learning-nya ternyata sudah mengarah ke 3.0 ke augmented reality. Augmented reality pernah saya sampaikan di sini, nanti mungkin kalau misalnya ditanyakan kayak gimana contohnya, jadi augmented itu adalah kita bisa membuat sesuatu nyata, padahal itu adalah hal-hal yang sifatnya dibuat mirip ya, mirip. Kalau virtual betul-betul bahwa kita seolah ada virtual ya, seolah-olah ada suatu dunia virtual. Ada juga yang dinamakan real sense. Oke, ini sebetulnya harus dipikirkan. Jadi kelebihan kekurangannya saya tidak akan bacakan semua.
Jadi pada intinya setiap cara ada kelebihan dan kekurangannya. Baik dari sisi classroom discussion, proses belajarnya, subject matternya, emphasis learning prosesnya, segala macam bisa Bapak Ibu baca ya di sini. Ya nanti ya pada intinya harus inovatif pembelajar. Ini jenisnya kalau pakai internet mau pakai apa saja ya bisa gratis ya banyak sekali. Kemudian kalau misalnya sudah masuk kelas ingat blended learning. Bapak kan tahu ya Blender. Jadi face to face yang sudah bagus, tatap muka yang sudah bagus pakai, tapi juga dikomunikasikan dengan online. Pakai WhatsApp boleh, pakai radio ya kerjasama sama radio. Sekarang banyak radio tuh gratis ya, yang daripada karena radio itu kan ingin merangkul juga konsumennya. Jadi kalau misalnya diisi kontennya akan harus memakan biaya, maka kalau gurunya bilang ke ini asal baik-baik silaturahmi bisa mau. Blended learning keuntungannya adalah keberagaman instruksi dan bisa kenyamanan kehadirannya disesuaikan. Hasil pembelajaran, ya, blended learning bisa 51%. Jadi misalnya fisiknya 51%, online-nya 49%. Ya, seperti itu. Atau online penuh, ya. Kemudian tatap muka, ya, dalam kelas. Ternyata tingkat keberhasilan dari riset di Florida seperti ini. Kalau blended learning paling tinggi 50%, online penuh 48,3%, tatap muka 48,2%. Jadi artinya apa? Kalau dengan blended learning ya, campuran itu paling tinggi, walaupun bedanya hanya sekitar 3%. Tapi artinya apa? Hasilnya baru. Belum soal efisiensi, biaya, ya, soal biaya transportasi siswa, guru, daya tampung, listrik, ya belum ya. Itu kan harus dihitung. Oke, bicara dengan bahasa mereka ini paling penting. Jadi kalau misalnya ada tugas, tidak usah harus selalu hal-hal yang sangat rumit. Bisa via blog, bisa misalnya, halo, kita sambil selfie, bisa sambil misalnya rekaman 30 detik di WhatsApp, ya langsung satu kelas dengan kamera HP. Ibu, saya sudah belajar nih, ini kan murah ya, gitu. Ini kelihatan. Saya lagi bantu ibu bapak nih, cuci piring, wah itu justru ya. Kalau ilmu sosial mendingan itu ya. Pencarian menggunakan Google, Yahoo. Kemudian sosialisasi ya terpaksa ya. Kebanyakan menggunakan media online. Apakah dengan Twitter, Instagram, Facebook, ya. Kemudian Snapchat, banyak lah. Nanti ya harus kita tahu mereka kebanyakan pakai apa. Termasuk anak-anak SD. Ya, Bapak Ibu nanti bisa tanyakan melalui survei, ternyata mereka sudah punya akun sosial media tersebut. Ini manfaatnya. Jadi bahwa kita bisa tahu real time on demand bahwa anak-anak kamu pengen apa, kemudian kita bisa tahu topik belajar juga apa yang paling menarik bagi mereka, kontekstual terhadap bahan pelajarannya. Kemudian mereka bisa belajar di mana saja, fleksibel, praktis, dan wilayah geografis yang luas, termasuk MGMP ya. Kan akan sangat enak kalau misalnya guru matematik dari Kendari ngajar di Bandung atau sebaliknya dari Papua. Kenapa? Karena anak-anak gak bosen toh. Oh sekarang gurih, ini Pak Jaja yang ngajar dari Bandung misalnya, gitu kan? Gitu. Sehingga silaturahminya. Jadi ini saya harap Sultan Cerdas sudah mulai bikin semacam forum ya berdasarkan kompetensi masing-masing. Kita akan sharing satu pertemuan seminggu atau satu pertemuan sebulan sekali. Itu adalah guru tamu virtual. Wah asik. Itu kan inovasi. Pasti anak-anak suka. Bu, kalau ngajar di Papua kayak gimana? Kalau di NTT gimana? Termasuk kita juga ngajar kan di sana. Itu ya, user friendly, bebas repot dan ruwet, dan benefit in cost. Ya, jadi kita memang saat ini ada satu hal yang walaupun pengeluaran paket data, tapi kan juga dikompensasi dengan berkurangnya uang jajan. Ya, kalau kita minta jajan bukan anaknya minta jajan untuk transportasi dan sebagainya. Kemudian manfaat kedua adalah ini. Papernya kurang, kualitas belajarnya sudah tadi ya dari sisi riset, cara belajar yang aman dan sehat ya, termasuk juga lalu lintas segala macam ya. Mungkin ada pemikiran untuk beberapa guru, ini gimana internet yang sehat? Berarti gurunya harus belajar tools apa yang harus dilakukan. Kemudian juga fleksibel dari sisi jadwal dan menyenangkan. Ini yang ketiga, ya mandiri, menghemat waktu proses belajar, dan soft ilmunya tidak terbatas.
Era sekarang adalah era informasi digital, terjadi penggabungan teks, audio, video, grafis, media yang sama makin kecil sadar dalam saku Anda, berarti di HP. Jadi semua ilmu sudah ada. Ya. Oke, Ibu Bapak, sekarang kita melihat, saya akan perlihatkan langsung aja ini, ya, tips pengembangan multimedia. Kalau software sudah ada, saya percepat saja. Ya. Langsung aja tipsnya ini Bu, Bapak, ini menurut Pak Romi Satrio, tentukan jenis multimedia pembelajarannya yang akan Bapak Ibu pakai berdasarkan survei. Tentukan tema materinya. Kemudian ini bikin cerita. Seringkali kan kita nonton sinetron, pemeran utama mati 2 kali atau berkali-kali mati, ya mungkin pelajaran juga gitu. Kok ini ada di sana, ada di sini, diulang lagi. Nggak rame deh, gitu ya, kata anak-anak. Tolong dibikin, ya. Dan ini RPP ini ya akan beda ya dengan pada saat kita fisik. Kalau online juga beda, harus disebutkan filenya apa segala macam ya, bentuknya bagaimana ya, jadi disebutkan satu-satu. Kemudian mulai sekarang juga banyak sekali gambar-gambar gratis. Kalau saya kan perguruan tinggi gampang, tinggal nyuruh kalau misalnya bahasa Inggris, oke, tugasnya adalah terjemahkan. Bahkan ujian pun nggak pernah, misalnya sekarang ujian tulis. Ya ada sih ujian tulisnya, tapi udah kamu bikin video merangkum kuliah saya, gitu, per bab, sehingga itu nanti bisa dijadikan konten saya untuk ke depan, untuk e-learning. Dan jangan lupa Bapak Ibu, sekarang anak-anak SD, SMP pun sudah pintar ya menggunakan gadget. Justru kontekstual kontennya yang harus kita ya. Oke, ini gunakan ATM ya, amati, tiru dan modifikasi, targetnya apa ya. Jadi bisa saja produknya itu dijual ya, bisa ya, konten itu sekarang bisa dijual ya. Kemudian ingat 3 terus, 3 step dari sukses story, berani mencoba lagi ya, inovasi, pembelajar, belajar mandiri, karena kita guru ya, pendidik, kita masa nanya lagi ya, dari buku-buku yang ada ataupun dari sosial media ya, kenalan sama guru-guru sebelumnya ya, di Twitter, di Instagram, tekun dan tidak menyerah ya, meskipun pelatihan terbatas. Ini yang paling penting justru ya. Nah, sekarang kita contoh. Ini pendidik inovatif. Saya contohkan diri saya sendiri. Saya nggak menganggap inovatif ya. Jadi saya bikin kuliah perusahaan ya di Universitas Widya Tama tahun 2012 dan kita bikin lagu kebangsaan. Jadi agar mereka senang dengan kuliah saya, ya saya bilang tidak hanya kuliah ya, tapi juga merupakan sebuah usaha saya untuk mereka mau jadi berusaha. Jadi mereka saya minta mulai jualan ya, apakah jualan apa saja yang mereka suka ya, di jalan segala macam, dan itu dilaporkan sebagai hasil kepada saya. Ya, sehingga mereka merasakan bahwa itu adalah sesuatu kebanggaan. Itu bisa dicari ya, di Jasa Sarjana Kewirausahaan di YouTube banyak. Ini adalah salah satu contohnya. Bisa kelihatan nggak videonya, Ibu Bapak? Kelihatan Pak. Oke, ini ya. Jadi mereka bernyanyi dengan saya, menyiapkan lagu ya, yang walaupun malu kita di main hall ya. Nah ini, jadi ini agar mereka tidak malu saya kumpulkan di luar kelas. Jadi kalau kita mungkin di depan inilah, di depan sekolah gitu ya. Jadi ini mereka bikin lagu dalam waktu 1 jam. Ini Universitas Widya Tama. Tumbuhkan gelora usaha muda, gerakan muda usaha. Inovasimu, jadi inovasi adalah sesuatu yang mereka ketawa karena malu dilihat sama mahasiswa lain. Ini katanya wirausaha itu cukup bakat kebutuh. Bakat kebutuh itu bakat karena kita perlu uang. Dosennya ikut nyanyi, walaupun suaranya juga tidak ini, tidak laguable. Dan terus terang saya diingat oleh mereka gara-gara ini. Jadi kalau di kelas mereka lupa, tapi kalau oh ini dosen yang ngajar kita ini katanya.
Ya, jadi Ibu Bapak bisa dilihat bahwa proses pembelajaran itu tidak harus selalu kita melihat sesuatu yang ini gini, enggak. Saya bahkan pernah bikin dongeng ataupun ya sandiwara waktu mata kuliah statistik karena saya kan ngajarnya memang di perguruan tinggi. Nah, ini adalah guru pembelajar inovatif Bapak Irwan Ardi Apriana. Ini adalah sahabat saya sejak kecil. Jadi kita aktif di masjid sejak zaman SMA. Terus terang dia tidak pernah pakai komputer saat itu. Saat ini. Pak Iwan ada? Bisa nyalakan mikrofonnya, Pak Iwan Ardi? Ya. Nanti kalau misalnya saya panggil. Nah ini, dia sekarang rajin sekali bikin konten-konten karena dia guru bahasa Indonesia dengan menggunakan software. Bisa pakai Powtoon. Jadi karena merasakan, dia pernah bilang ke saya, aduh saya nggak bisa apa-apa karena saya bukan guru IT, saya guru bahasa Indonesia. Dan umur saya sudah cukup tua. Tapi akhirnya karena anaknya di ITB, ya karena itu tadi ya, bahwa kita melihat kalau kita mengajar dengan baik, maka semesta mendukung. Ya. Kemudian tadinya, wah ini repot, harus minta izin dinas segala macam. Enggak, saya bilang. Kalau kita ingin memberikan yang terbaik untuk siswa, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang baik. Ya, jadi ini saya perlihatkan, ya, YouTube-nya beliau. Ini channel beliau, ya. Ini bisa kalau saya kan Jaja Sarjana, ini Pak Iwan, bisa dilihat dia baru 3 bulan yang lalu. Jadi sebetulnya sebelumnya ada juga ya beberapa akun beliau, tapi yang saya lihat yang langsung pakai IT ini. Ini misalnya menyimpulkan puisi dengan teknik parafras dan sebagainya ya. Yang pendek mana ya? Contoh aja inilah ya. Atau ini struktur laporan, teks laporan. Jadi pada intinya kalau ada kemauan bisa. Ini ya. Jadi dia menamakan guru kuring. Mungkin kunjungan daring ya. Nah ini pakai Biteable ya. Ini pakai Biteable. Sekali lagi, toolsnya apapun, nah, itu terserah kita. Ya, ini hasil beliau. Umurnya sama, sudah hampir 60 tahun. Jadi Bu Bapak sekali lagi bahwa hanya batas yang menyatakan kita atau tidak bisa itu adalah diri kita sendiri. Ya, ini Guru Iwan. Dan yang menarik adalah bukan hanya ini. Beliau terkenal karena guru kunjungnya. Jadi kita pernah wawancara beliau bahwa dia pada saat pandemi ini terpaksa harus mengunjungi murid-murid yang tidak punya HP. Ya samalah walaupun di Bandung kan, kalau di kampung sama aja ya. Ada yang anak atau baru SMP juga harus menjadi pengumpul barang bekas segala macam. Akhirnya dia mengunjungi anak-anak ini yang kurang mampu terutama ya, mungkin juga kurang pintar, dan dia langsung membuat gerakan ya namanya guru kunjung ya. Akhirnya dia bisa mengumpulkan HP dari teman-teman alumni, bahkan dari orang-orang yang tidak kenal melalui Facebook dengan melalui kitabisa.com ya. Karena guru itu selalu dipercaya kalau memang kita ingin dipercaya. Ini ya, kita wawancara beliau. Ini gurunya. Nah, jadi dia dititipin sembako, ya. Jadi guru itu tidak hanya ngajar, bahkan sampai mengumpulkan sembako, baju bekas, segala macam. Dan dia tidak berpikir sebelumnya bahwa ini akan terjadi. Ya. Panitia bisa lihat ada nggak Pak Iwan Ardi Priana? Ya, nanti kalau ada tolong informasikan ke saya ya. Nanti saya berikan kesempatan beliau untuk cerita sebentar. Nah, jadi dia melakukan home visit. Tetap protokol kesehatan. Mohon maaf, Pak Jaja atas nama siapa? Pak Iwan ya? Iya, Pak Iwan Ardi Priana.
Oh, Pak Iwan, nama Pak Iwan belum ada tuh di rumah Dennis. Makasih. Kalau Pak Taufik, Ibrahim? Pak Taufik juga dari tadi saya nyarinya belum ada. Oke, nggak apa-apa kalau gitu mungkin ada kebutuhan. Oke, Bapak Ibu terlihat ya. Jadi ini sahabat saya sejak kecil bahwa saya bilang bahwa perubahannya baru setahun 2 tahun ini. Justru karena peristiwa pandemi ini beliau semakin jadi selebritas ya, kalah saya. Dan saya pikir memang ibu bapak jangan lihat saya. Oh apa dia aja udah doktor, bla bla, enggak. Semuanya sama. Justru kalau misalnya saya melihat Pak Baharudin, Bu Indah, Bu Asri, Pak Muhammad Sarani yang baru saya kenal, sama kita sama-sama saling belajar. Dan yang membuat kita berubah adalah mindset, pola pikir. Ya. Sekali lagi bahwa inovatifnya tidak usah berpikir selalu di YouTube, IT itu yang dilakukan oleh tadi Pak Iwan dengan guru kunjung inspiratif. Tapi memang dia terbantu oleh IT dengan Facebook, dengan Instagram, dengan kitabisa.com, dengan Twitter, sehingga mengumpulkan banyak orang yang tadinya tidak kenal, melihat ceritanya, membaca ceritanya, melihat YouTube-nya, orang mau nyumbang, ya seperti itu. Zaman sekarang seperti itu, Bapak, Ibu. Kalau sudah viral, udah, ya. Yang baik, yang buruk, seperti itu. Nah ini guru satu lagi adalah Pak Ovik. Ya, sekarang beliau termasuk 20 orang guru yang terpilih dan saat pertama ketemu adalah waktu di Kompleks ITB. Saya melihat beliau ini bikin banyak sekali istilahnya paklikok, beliau menyebutnya guru sejarah dan ilmunya juga aneh. Tadinya tuh guru akuntansi dia bidang pekerjaannya. Dan salah satu ininya adalah dengan misalnya dengan WhatsApp dan sebagainya, dengan WA, ini kan kalau daerah terpencil ya, di SMP 14 Depok. Sekarang termasuk terpilih dari 800 guru, dan saya pernah waktu itu tahun 2009 ya Pak Opik ikut ya, saya termasuk juri untuk pemilihan guru teladan ataupun guru inovatif. Beliau dapat penghargaan dari Jawa Barat, dan terus dia kembangkan. Dan sekali lagi, beliau bukan guru IT, justru guru sejarah, guru IPS, ya, yang mencintai ya, profesinya. Ya, jadi ini nanti bisa dibaca, bisa dilihat ya, bagaimana caranya. Ya, jadi ini WA di laptop dan segala macam. Bikin grup-grup, ya, tiap kelas, ya pakai Google Drive segala macam, ya. Pada intinya semua bisa dipelajari. Ya, videonya banyak seperti Pak Opik ini. Hanya persoalannya gitu. Yang paling susah adalah mindset. Pak, saya sudah tua, saya sudah ini. Ibu bapak punya guru di rumah. Anak-anak kita. Suami kita, istri kita, adik kita, ya. Atau bahkan siswa kita. Jangan malu kalau ingin kita terus bertahan, ya. Agar kita setelah pensiun misalnya, aduh saya sedih, saya nggak tahu apa yang harus lakukan. Ya. Tapi kalau misalnya seperti ini, di saya sekarang saya masih aktif juga, ya seperti itu. Dan ini adalah channel inovatif kita, Ingenio. Jadi Ibu Bapak sudah saya lihat di YouTube, itu banyak sekali pembelajaran bagaimana caranya guru itu bisa berubah. Ini tentang yang ini sekarang, ya. Ada konten-konten banyak yang berhubungan dengan bagaimana bikin doodle, kemudian bagaimana kita belajar dari pelaksanaan pembelajaran daring di satu sekolah, dari kepala sekolahnya ini cerita ya, di Madrasah Aliyah Negeri di Bandung, kemudian bagaimana bikin Madrasah Hadidata. Hadidata itu adalah sekolah yang berwawasan lingkungan, jadi juara untuk bersih dan sebagainya. Jadi inovasi itu belajar itu bukan hanya soal IT ya, kemudian bagaimana kreasi opening video pembelajaran dan sebagainya, dan ini untuk kepala sekolah ya. Saya, ya karena saya kan sekolah S3 bidang ini, bagaimana memimpin saat-saat pandemi. Jadi banyak sekali, silakan Ibu Bapak belajar di sini, ya, bagaimana termasuk untuk perguruan tinggi ya. Untuk augmented reality, ini pernah kita bahas juga, ya, bagaimana membuat pembelajaran lebih menarik seperti Pokemon Go, ya. Ini sampai terakhir, ya, banyak ya di sini. Jadi itu Bapak Ibu, jadi channel kita sudah punya, dan kalau misalnya mau LMS gratis, ini kita punya, ini Ingenio belajar online termasuk kita sudah perbaiki fitur-fiturnya,
sehingga nanti ibu bapak bisa buat kelasnya di sini untuk murid-murid, ya. Termasuk juga di sini ada grafikonnya, ya. Jadi nanti ini bisa, ya, ibu bapak pakai, ya. Nanti tinggal di sini masuk itu adalah daftar, ya. Bisa pakai Facebook, pakai Google bisa, atau pakai email yang lain. Ya, lebih mudah kalau pakai Facebook sama Google, ya, karena akan lebih mudah. Contohnya misalnya saya pakai Google, ini langsung saya punya kelas, saya pakai Google, ya. Ini buatan kami, ya. Kenapa? Karena kami concern dengan hak atas kekayaan intelektual. Ini ada di Indonesia, ya. Sini kelas saya. Nah, kelas saya terus terang ya kelas perguruan tinggi, ya. Tapi kalau kelas ibu bapak ya bisa lah. Ini tentang augmented reality, ya, tentang bagaimana, juga ada tentang perusahaan dan sebagainya. Kira-kira itu Bapak Ibu, kepada moderator mohon maaf, ya, kalau misalnya ada kekurangan. Sudah hampir 9:30 sekarang. Tapi pada intinya bahwa saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan apresiasinya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jaja sudah memaparkan materinya, sangat luar biasa. Bapak Ibu, mungkin sekarang sudah menunjukkan waktu pukul 21.30 waktu Indonesia Tengah. Mungkin 30 menit ke depan kita manfaatkan untuk sesi tanya jawab. Bila ada Bapak Ibu peserta yang masih membutuhkan kejelasan lebih, mungkin kepada Bapak Ibu peserta bisa bertanya dengan melakukan raise hand. Ya, udah ada Pak Ismail ini ya, Pak Ismail dari Selat Panjang. Saya aktifkan mikrofonnya ya. Silakan. Ya, silakan Pak, silakan Bu. Oke, silakan Pak Ismail. Selamat malam Pak. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam Pak Ismail. Salam kenal Pak. Ya, salam kenal Pak Ismail. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya Pak. Saya sedikit mengoreksi kembali ini Pak, maksud saya dalam sistem pembelajaran. Saya teringat terkala tahun 95-92, kita di situ dititik beratkan dalam hal ini Pak, maksud saya hafalan. Jadi seperti di Undang-Undang Dasar itu kan, itu sudah luar kepala. Nama-nama menteri sudah luar kepala. Oh, saat ini saya coba pada anak saya sendiri. Beliau bertanya-tanya tentang itu Pak, ini apa. Apakah ada solusi lain Pak, selain teknologi yang bisa? Memang sih semuanya ada, kan? Cuman ingatan anak terhadap itu sepertinya kurang. Itu Pak sedikit yang dapat saya berikan. Oke, Bapak ngajar IPS Pak atau ngajar apa? Saya di kelas Pak ini. Di SD Pak. Iya, SD, jadi SD. semua ya. Oke. Ya, jadi semua ya Bapak ke guru SD. Gini Pak Ismail, terima kasih pertanyaannya. Kalau saya kan memang belajar ada yang namanya belum taksonomi. Mulai dari imitasi ataupun peniruan ya sampai ke kreativitas. Nah, persoalan ini kalau misalnya dulu memang seringkali kelas itu adalah imitasi saja, ya peniruan saja. Ya. Akhirnya anak-anak hanya tahu apa-apa yang kira-kira harus diingat. Sebetulnya yang paling bagus itu high order thinking yang diajarkan oleh guru itu adalah jembatan keledai itu Pak. Jadi mereka melihat bahwa ada satu cara untuk mengingat sesuatu dengan mengkontekstualkan terhadap rangkaian kata-kata. Ya, ini sangat penting tetap. Ya, saya masalah justru kenapa sih kalau anak sekarang, mohon maaf ini dengan mix apa ya? Kalau saat ini bahwa anak-anak itu tidak bisa berhitung dengan cepat atau mengingat sesuatu yang sederhana. Karena mungkin cara mengajar kita berbeda. Saat ini ya, 10 tahun kemarin ataupun 15 tahun kemarin. Ya. Saya tidak menganggap bahwa
pembelajaran tahun dulu itu lebih buruk dari sekarang. Karena itu kasus per kasus. Saya merasakan bahwa adanya Ki Hajar Dewantoro segala macam. Yang paling penting adalah kata kunci inovasi guru pembelajar. Dengan zaman semakin maju, dengan yang namanya kontrol dinas, kontrol kepala sekolah tidak begitu tinggi, berarti minimal Bapak mengajar anak Bapak, ini kan saya juga sama punya anak, itu adalah Bapak percaya adalah metodologi yang paling tepat untuk anak kita, untuk siswa kita. Jadi kita nggak usah berpikir terlalu jauh dulu, tapi di lingkungan kita dulu. Nah, hal inilah yang harus dipikirkan oleh masing-masing guru, bagaimana melakukan inovasi. Kalau kata Agim itu saat ini dari hal yang kecil, ya, kemudian juga sifatnya adalah baru. Ya, baru itu artinya tidak usah selalu bahwa itu sifatnya kita pikirkan, tapi adalah sesuatu yang kita dapat, yang itu baru di tempat kita. Itu Pak Ismail. Kalau persoalan misalnya kita nyalahin kurikulum, dinas segala macam, dari zaman dulu juga sama. Kenapa sih kita nggak maju-maju? Ternyata bahwa filosofis Ki Hajar Dewantoro dipakai di Irlandia, gitu ya. Jadi yang paling penting saat ini, kalau misalnya kita berpikir dengan adanya sekolah merdeka, kelas merdeka, nanti kita ngomong ke kepala sekolah, Pak, ini kan namanya kelas merdeka. Dan saya baca, nah itu yang penting, saya baca, saya belajar, bahwa ini loh, baik dari Dikbud, baik dari pengalaman UNESCO, wah gaya bicaranya udah beda ya. Karena kita sudah diberikan kesempatan untuk bisa mengakses banyak ilmu. Nah, jadi kita bisa tahu juga, saya bilang tadi kan, bahwa karakteristik siswa kita tuh, anak kita tuh bagaimana. Sehingga kita bisa sesuaikan. Dan terus terang banyak sekali guru-guru yang melihat ini berapa Bapak Ibu? Lihat kan jari saya. Kalau Bapak Ibu lihat jari saya ini, berapa? 4 kan? 4. Tapi 4 ya. Sekarang Bapak Ibu lihat ke wajah saya yang cakep ini. Ya. Maka kalau Bapak konsentrasi ke wajah saya, maka jari saya 4 ini akan blur. Benar nggak? Ya. Ya. Bapak Ibu berarti harus fokus kepada solusi, bukan pada masalah. Itu intinya. Kesimpulannya itu. Terima kasih. Silakan kalau masih ada. Iya, oke. Pak Samudin, silakan. Iya, terima kasih buat Pak Ismail ya tadi yang udah bertanya. Gimana sih, Bu? Saya kira clear dari Pak Ismail dari mana, Bu? Dari Selat Panjang, Riau. Wah, Selat Panjang. Saya pernah juga ke Riau. Tapi Selat Panjang saya nggak tahu di mana. Iya. Kita lanjut. Mungkin jika masih ada Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung dengan Pak Jaja, silakan klik ikon raise hand-nya. Ya, benar-benar materinya pencerahan betul malam hari ini dari Pak Jaja ya. Ya, Bapak Ibu boleh mengetik pertanyaannya jika masih malu-malu bertanya. Ini ada dari Nur Hidayah, materi yang luar biasa ya. Betul Ibu, Bapak Jaja ini luar biasa. Selanjutnya Pak Samudin, silakan kalau ada pertanyaan silakan dibantu. Silakan Bapak Ibu kalau yang masih ada yang mau bertanya di kolom chat atau di raise hand. Ibu Bapak nggak usah takut ya, nggak usah lihat gelar saya. Saya nggak akan gigit kok. Tenang aja, kalau ada pertanyaan sederhana saya jawab. Ini ada satu pertanyaan ini, Pak. Iya, silakan Pak Samudin. Oh, ada yang dari satu negara ya, dari Tasikmalaya. Ya udah, salam dari Tasik. Saya dari Pegar Agung. Silakan, apa pertanyaannya? Platform apa yang paling murah? Ini dari Kabupaten Tasik ya. Platform apa yang paling murah dan efisien digunakan untuk peserta didik dalam pembelajaran daring? Ya, saat ini seperti tadi saya katakan, kalau kita bicara bandwidth atau paket data, tapi kita tidak melihat kualitas intensi dari pembelajaran, kan saat ini juga itu yang disampaikan oleh Pak Mas Menteri ya. Ya, kita pakai WhatsApp cukup. Ya, kita jangan paksakan harus Vicon, ya, WhatsApp cukup. Jadi paket data yang sudah diberikan oleh pemerintah, ya tadi dicontohkan oleh Pak Taufik, tinggal cari ya caranya di YouTube.
Pak Taufik Ibrahim, diajarkan di situ cukup. Jadi kita jangan memaksakan diri saat kondisi new normal ini, ya, hal-hal yang mahasiswa atau siswa kita kesulitan. Saya tahu lah, kalau di Tasik Selatan itu tidak sama dengan misalnya di Riau atau bahkan di Kendari ataupun Sulawesi Tenggara secara khusus, tapi saya yakin kalau di sana sudah banyak coverage untuk BTS untuk handphone. Hanya mungkin ada 1-2, ya 1-2 wajar lah, ada blank spot. Jadi saya bisa jawab, Pak, cukup pakai WhatsApp. Ya karena pakai SMS lebih mahal. Mending pakai WhatsApp aja, bisa kirim gambar segala macam bisa. Gitu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak. Saya kira untuk pertanyaan yang tadi sudah terjawab. Kemudian ya, ini ada lagi Pak. Ada yang raise hand ini Pak. Oh ya, silakan yang raise hand. Ya, silakan Pak Adri. Diaktifkan mikrofonnya Pak Adri. Oke. Baik, terima kasih Ibu Indah dan Pak Samudin. Ya, selamat malam Pak Doktor Jaya. Selamat malam Pak, jangan disebut dokter Kang Jaja aja Pak. Kalau saya malah di Facebook suka kabayan gitu. Silahkan Pak Kang Jaja aja Pak. Ya, perkenalkan kami Adrianus. Iya Pak, salam kenal Pak. Adrianus Setrego dari SMA Negeri 5 Palu, Sulawesi Tengah. Iya, materi yang sangat menarik Pak Jaya. Singkat aja. Tadi beberapa bulan lalu saya sudah memiliki akun Genio, tapi belum ada sinkronnya, belum ada fitur live conference di dalam. Sekarang tadi saya lihat Bapak sudah menyatakan sudah lengkap dengan sinkron, selain asinkronus juga sinkronusnya sudah ada live conference di Ingenio. Yang seperti apa itu Pak platformnya, memakai yang bagaimana itu live conference? Terima kasih. Itu aja Pak Jaya. Terima kasih. Bapak guru IT itu bukan? Setengah. Enggak juga penuh tapi sedikit. Guru TIK bukan? Ya. Apa? Setengah. Tapi bukan lulusan TIK kan? Bukan. Umur Bapak berapa? Ya. Umur Bapak berapa? Saya Sedat. Lolita Pak, lolos 50 tahun kayak saya. Like that, ya. Ya, saya kenapa bertanya seperti itu? Karena itu tadi memperlihatkan kita itu lebih gampang ya belajar tentang TIK, ya internet segala macam, asal ada kemauan. Pak Adrianus sudah ya melihat bahwa, dan saya tahu backgroundnya pasti bukan di TIK. Tapi sekali Bapak udah tanya soal teknis sekali, gitu ya, dan bisa tahu. Nah, saya akan konfirmasi lagi bahwa itu memang ada di setiap kelasnya. Jadi kalau kita bikin kelas nanti saya akan coba konfirmasi lagi. Dan intinya kita buat sendiri, ya, bukan Google Meet, bukan Webex, bukan juga Zoom. Ya, kelebihannya adalah bahwa bandwidth-nya lebih ringan. Itu yang sering lupa orang. Oh iya. Ya, bandwidth-nya lebih kecil. Karena apa? Karena dia memang mengkompresnya lebih tinggi. Nah, itu kan persoalan itu yang harus kita tahu seorang guru. Berarti kita harus melakukan riset, ya, melakukan belajar. Oh, ini bagus, tapi nggak cocok di tempat kita karena bandwidth-nya ketinggian. Paket datanya cepat habis. Nah, itu. Kemudian kita juga bikin konten, resolusinya tinggi. Ya wajar aja, siswanya nggak bisa belajar. Protes mereka, orang tua mereka protes. Ini yang harusnya kontekstual. Ternyata saya bilang kalau untuk daerah 3T atau misalnya kesulitan, dan kita jangan juga kalau misalnya bilang Tasik Selatan semuanya miskin, orang tua marah. Itu kok belajar WhatsApp? Kita tanya, pakai Google Form ataupun pakai WhatsApp juga. Mereka punya paket data berapa per bulan, bagaimana ininya, apakah ada 2G, 3G atau 4G, kan bisa kelihatan tuh di HP ya. Ini kita bisa, oh ya kesimpulannya bisa kita putuskan bahwa ini sistemnya adalah pakai ini. Itu Pak ya. Jadi Bapak mau pilih Ingenio, terima kasih, mau pakai yang lain juga silahkan, tapi kita sebagai guru ataupun kepala sekolah, karena kita kan yang memegang proses pembelajaran nih, proses belajar mengajar, jangan salah pilih, sesuaikan dengan kontekstual di daerah. Gitu. Terima kasih.
Iya, saya suka Dan Ingenio juga Pak Jaya. Saya suka karena iya. cukup praktis dan mudah dimengerti. Iya, Praktis itu dan mudah dimengerti. itu kita bisa pakai di mana bahkan seorang kepala sekolah bisa ngawasi guru-gurunya. Jadi kita memang sudah menyesuaikan bisnis Iya. prosesnya dengan kalau misalnya kayak Google Education belum ada. Oke lah, fiturnya banyak bisa diintegrasikan, tapi kepala sekolah nggak bisa lihat. Ya, gitu ya. Itu penting karena buat sekolah kan penting untuk memonitor kinerja guru kan. Iya. Gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Jaya. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama Pak. Sukses Pak. Ya. Terima kasih Pak Jaja. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang raise hand lagi saya lihat tuh di belakang di chatting. Di ruang chatting kayaknya. Iya, ini ada yang bertanya lewat chatting ini. Ya. Apakah Ingenio itu termasuk firewall atau server? Kemudian apa perbedaan dengan LSM yang sudah ada dari segi fitur? Oke. Itu Pak. Mungkin bukan ini adalah freeware. Artinya bukan juga software yang diinstal, tapi ini adalah free service, ya, gratis dipakai karena web based. Tadi saya katakan kan ada aplikasi yang harus diinstal, kali ini enggak, ya. Jadi ini adalah freeware. Di sini LMS-nya sudah ada fitur misalnya tadi penilaian, kemudian juga dari sisi integrasi untuk melakukan tadi team learning, diskusi, ya. Jadi kita bisa manfaatkan, kemudian juga bisa melakukan tadi synchronous learning ataupun VCon, ya. Nanti saya akan pastikan kembali. Ada beberapa fitur yang memang kita hilangkan untuk yang gratis, ya. Kenapa? Karena kita juga sangat berhati-hati, ya. Karena kan servisnya harus jalan terus, ya. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa pakai itu. Dan sekali lagi saya tidak promosi Ingenio saja, mungkin promosi ada, ya. Tapi yang penting Ibu Bapak belajar fitur-fiturnya. Bedakan misalnya dengan Google Education, tadi saya sudah bilang kan, itu sangat mandiri. Jadi kalau pakai guru bagus, tapi kalau udah sekolah susah manage-nya. Dan untuk Ingenio tuh bisa diinstal di masing-masing sekolah. Atau misalnya sekolah pengen nggak mau install, tapi pengen di situ nanti judulnya sekolah SMA 1 Manokwari bisa, ya, tanpa harus install, cukup di cloud. Nanti kita yang buat gambarnya. Kemudian juga banyak hal yang mungkin bisa dibicarakan, tapi itu harus berbayar. Kalau itu kan wajar lah, ya. Tapi kalau yang gratisnya ya udah pakai aja yang ada ini, ya, yang tampilannya ya Ingenio tadi. Dan ini saya akan perlihatkan sekarang bahwa yang defaultnya adalah seperti ini, ya. Nah, tadi ini kelas saya, ya. Jadi saya kalau misalnya mau bikin kelas, gampang, tinggal klik, ya.